Shalom Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali beribadah secara online. Kita memasuki minggu kedua bulan kebangsaan, Minggu 8 Agustus 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 17 bait 1, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu kedua bulan kebangsaan ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun ini perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun jugalah rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka. Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan pujian KJ 18, Allah hadir bagi kita. Melimpah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pada pengakuan dosa. Marilah kita berdoa bersama untuk pengakuan dosa. Saya hantarkan. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan bahurilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Jemaat dimohon untuk berdiri. Sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengucap syukur di dalam ibadah kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah ibadah pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukakan setiap hati kami supaya firman Allah benar-benar tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga lewat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan,
lewat firman-Mu kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab kita pada minggu kedua di bulan kebangsaan ini adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-51 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita tentunya ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan kebangsaan, bulan Agustus, di mana kita memperingati hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu di tengah-tengah peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini, bangsa kita masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita tahu dalam jangka waktu kurang lebih 16 hari, 2 minggu, tanggal 11 sampai tanggal 27 yang lalu, bulan Juli, kita telah kehilangan saudara-saudara kita yang terkasih, berpulang ke pangkuan Allah Bapa di surga, dan di antara mereka ada yang karena terpapar virus
Corona. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai warga negara yang baik, kita terus mendoakan kondisi keadaan bangsa kita. Kita berdoa, kita berharap supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan berakhir, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita kembali dengan normal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita sebagai orang-orang percaya meyakini bahwa Tuhanlah Sang Pemilik kehidupan ini. Kapan saja kita bisa menghadap Sang Bapa, pulang ke pangkuan Allah Bapa di surga. Apapun caranya, entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena mungkin kecelakaan dan sebagainya. Artinya bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara, dan pada saatnya nanti Tuhan memanggil kita untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Maka nats firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 sampai ayat 41 dan dilanjutkan ayat yang ke-51, bagaimana Yesus mengingatkan kepada kita. Di situ dikatakan di dalam ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di dalam hidup di dunia ini hanya sifatnya sementara. Untuk itu Dia menawarkan dan mengingatkan kepada kita akan adanya kehidupan yang kekal. Jika kita mau makan makanan roti yang hidup, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sesungguhnya. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita supaya kita manusia tidak disibukkan untuk mencari roti yang dapat binasa, yang sifatnya hanya sementara, yang hanya mengenyangkan secara sesaat, menghabiskan waktu dan hari-hari yang hanya sia-sia. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia berfokus hanya memperhatikan kebutuhan secara fisik, kalau ia tidak menyadari, bisa-bisa saja ia kemudian lupa terhadap fokus kehidupan dia yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Semakin manusia itu mencurahkan seluruh waktunya dan tenaganya untuk kenikmatan di dalam dunia ini, maka bisa membawa hidupnya melupakan roti kehidupan yang dijanjikan Yesus itu sendiri. Yesus sebagai roti kehidupan bukan hanya menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan secara jasmani itu tidak penting, tetapi ada hal yang lebih penting, yang jauh lebih penting daripada
hal-hal yang bersifat dunia, hal-hal yang bersifat sementara itu, yaitu kehidupan kekal itu sendiri. Untuk itu, mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada saudara semua untuk senantiasa makan roti yang telah disediakan, yaitu makan roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga senantiasa kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di dalam firman Tuhan, maka selamanya kita akan menjadi kenyang dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ketika kita saat ini mendengar informasi bahwa beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita, jemaat yang ada di GKJ Batang, banyak mereka yang terpapar virus corona. Mereka boleh mengadakan isolasi mandiri, tetapi kita bersyukur karena hari ini kita melihat mereka semua sudah dinyatakan sembuh negatif, dan ini merupakan sebuah kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kehidupan jemaat GKJ Batang. Dan dalam kesempatan ini pun kami juga kembali mengucapkan rasa duka cita yang sangat mendalam untuk saudara-saudaraku semua jemaat GKJ Batang yang telah ditinggalkan oleh orang yang terkasih, berpulang ke pangkuan Allah Bapa di surga. Kita meyakini bahwa semuanya itu adalah waktunya Tuhan, semuanya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Doa kami semua, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran kepada kita sekalian, kepada saudara-saudara yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Tetap menjalani kehidupan ini dengan bersyukur, dengan penuh semangat, karena hidup ini senantiasa harus tetap berjalan, dan senantiasa kita harus menjalankan kehidupan ini untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan masuk ke saat teduh sejenak untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saat teduh kita mulai. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan doa syukur kita dan doa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami telah memasuki di minggu yang kedua di bulan kebangsaan, di mana pada bulan ini bangsa kami Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan. Kami mengucap syukur ya Bapa
untuk anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami ya Bapa. Untuk itu kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, supaya senantiasa Tuhan Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami semua, umat masyarakat yang ada di bangsa kami Indonesia, di mana Engkau saat ini mengetahui bahwa hampir 1,5 tahun ini bangsa kami mengalami pandemi COVID-19, dan sampai hari ini pandemi itu belum berakhir. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya menolong bangsa kami, Engkau menolong kami semua, orang-orang yang ada di bangsa kami Indonesia ini, supaya virus COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa kami, sehingga bangsa kami semua boleh kembali melakukan aktivitas secara normal kembali ya Bapa. Kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang terpapar virus corona. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjamah dan menyembuhkan, sehingga mereka boleh sehat kembali ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan, orang-orang yang terkasih karena mereka terpapar virus corona. Biarlah kekuatan, penghiburan yang sejati Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, baik itu presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, dan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, dari tingkat provinsi, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka Tuhan mampukan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada, khususnya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami saat ini berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di GKJ Batang. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu yang ada di GKJ Batang, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang senantiasa menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberikan iman, kepercayaan yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, hati yang senantiasa terarah, terfokus, tertuju kepada Tuhan, sehingga apa saja yang dilakukannya boleh berhasil menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan doa kami ini hanya di dalam tangan kuasa Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki persembahan. Dasar persembahan pada hari ini diambilkan dari kitab Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 yang demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sembari kita menghaturkan persembahan, marilah kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 433 bait 1 sampai 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tak berdiri, tak tahu amalku yang gana. Jangan miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, kami ajak untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama doa persembahan kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan telah kumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah, berkumpul bersama di rumah kami masing-masing. Dan pada kesempatan ini pula Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan ucap syukur, dan persembahan yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan yang kami haturkan ini Tuhan, dan Tuhan mampukan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikianlah Tuhan doa dan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh muka bumi kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan bersama iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sekarang undulah dari tempat ini untuk melakukan aktivitas kita selanjutnya. Pulanglah dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.